Nah, Sobat Financeku, buka bisnis sebenarnya bisa dari, inspirasinya bisa datang dari mana saja. Nah, teman-teman yang masih sekolah, kalau begitu, sebenarnya buka bisnis juga sama halnya. Anda bisa lakukan dari pengamatan Anda sehari-hari, bisa berasal dari pengalaman Anda juga, ya. Jadi apa yang Anda amati sehari-hari itu bisa menjadi sumber inspirasi Anda dalam membuka bisnis sendiri. Kemudian juga dari hasil pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan itu juga bisa menjadi inspirasi dalam membuka usaha sendiri, ya. Kemudian juga dari hobi, ya. Anak-anak kan suka pelajar sekolah, teman-teman mahasiswa, ya. Biasanya suka punya hobi. Ada yang hobinya musik, ada yang hobinya masak, ada yang hobinya bikin kerajinan tangan, ada yang hobinya main game, ya. Nah, itu sebenarnya punya potensi untuk dikomersialisasi loh, hobi Anda itu, ya. Cuma barangkali kita saat ini nggak, apa ya istilahnya, nggak ngeh gitu. Jadi cuma ngejalin hobi aja, yang penting saya happy deh. Padahal biasanya orang yang suka punya hobi itu hampir selalu dia harus mengeluarkan uang untuk menjalankan hobinya itu. Nah, kalau hobi itu bisa dikomersialisasi, kan kita nggak cuma buang-buang duit tuh, tetapi juga bisa menghasilkan duit dari hobi kita. Coba bayangin deh Sobat Financeku, kita menjalankan hobi kita suka, ya. Kadang-kadang sampai lupa waktu kan ngejalan hobi apapun itu, terus dapat duit dari situ, kan enak ya. Oke, nah kemudian juga Sobat Financeku yang masih remaja, ya, yang masih sekolah, ya, kita juga bisa loh sebenarnya buka bisnis dari kegiatan kita sehari-hari, ya. Dulu saya aktif di OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Masih ada nggak tuh ya? Oke, kemudian juga aktif di saya waktu itu kursus nari Jawa. Nah, kalau Sobat Financeku ikut kegiatan ekstrakurikuler, ikut organisasi di sekolah, OSIS, atau ikut organisasi di luar sekolah, ikut kursus apa, ya. Nah, sebenarnya itu juga ada potensi bisnisnya, ya. Nah, jadi paling tidak kita ada 4 sebenarnya sumber-sumber inspirasi bisnis. Bagaimana sebenarnya teman-teman muda, Sobat Financeku yang masih muda, bisa mengasah keterampilan wirausaha, bisa dapat duit dari kegiatan sehari-harinya, ya. Nggak susah kok. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa mengidentifikasi nih apa saja sih dari hasil pengamatan kita, pengalaman kita, kemudian dari apa yang kita sukai atau hobi tadi, atau dari kegiatan kita, bagaimana menjadikannya yang tadinya hanya sebagai kegiatan biasa, kemudian dirubah atau ditransformasi sehingga terwujud nilai komersialisasinya alias dapat duit sendiri. Sobat Financeku, ya, apalagi yang masih sekolah, enak banget loh punya duit sendiri, sumpah, ya. Saya waktu itu bisa beli buku sendiri, bisa beli kaset. Ya ampun, kaset itu kalau nggak salah tahun 80-an ya, masih ada kaset tahun 90-an. Aduh, maklum saya remaja udah tua ya. Oke, beli kaset sendiri, ya. Saya beli novel, saya koleksi novel dulu, Agatha Christie tuh saya suka banget. Saya sampai punya sekitar 40-50-an saya koleksi itu. Novelnya saya beli pakai duit saya sendiri, ya. Terus saya juga koleksi komik dari mulai Lucky Luke, Stephen Stark, Asterix, Tintin, semuanya saya punya. Itu saya beli pakai duit saya sendiri semuanya, ya. Orang tua saya nggak terlalu banyak tahu tentang kegiatan saya. Pokoknya saya baik-baik di rumah, ya. Kemudian saya kasak kusuk sendiri, cari duit sendiri. Nah, Sobat Financeku, kesukaan untuk berwirausaha, ya, akhirnya jadi suka berwirausaha, terbawa terus sampai remaja. Nah, ternyata manfaatnya saya baru betul-betul merasakan betapa menguntungkannya mengasah keterampilan wirausaha sejak kecil.
saya baru kerasa betul-betul ya ketika jadi mahasiswa tuh. Nah, kebetulan waktu itu orang tua sudah tidak sanggup lagi membiayai. Nah, karena saya sudah terbiasa cari duit sendiri, teman saya banyak. Akhirnya saya punya sumber informasi bagaimana saya bisa dapat pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan sambil saya kuliah. Contohnya, ya, ini kalau pekerjaan ya, jadi tukang jaga karcis. Ya, apalagi jadi pagar ayu, tahu ya pagar ayu ya, itu loh yang apa, yang jadi jagain jalannya mantan ya, kalau nggak salah. Oh, jadi penerima tamu maksud saya itu, ya. Kemudian karena saya bisa nari, akhirnya kadang-kadang saya dipanggil untuk nari, itu dibayar loh, profesional ya. Wah, saya nggak mau kalau nggak dibayar, enak aja, ya. Terus karena bisa bahasa Inggris sedikit, ya, akhirnya pede banget tuh melamar ke sekolah Inggris ya, di Jakarta tentunya ya. Kemudian saya nawarin keterampilan saya bisa bahasa Inggris, walaupun baru cuma sekedar yes, no, thanks gitu ya, I love you. Akhirnya sesekali dipanggil untuk ngisi kalau ada orang atau kalau ternyata di frontlinernya lagi ada yang cuti. Nah, saya dipanggil untuk jaga front desk-nya, untuk terima telepon. Lumayan hasilnya ya gitu. Semuanya saya lakukan dengan have fun ya. Jadi tidak ada yang yang menurut saya waktu itu terasa berat, tidak, karena suka dan happy sekali bisa mandiri dan punya duit sendiri.